ayat 18. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita secara paksa, dan janganlah kalian menyulitkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji, yang jelas, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan jika kamu membenci mereka, maka bisa jadi kamu membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan pada sesuatu yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini ayat ini turun sehubungan dengan kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah, yaitu ketika ada seorang meninggal dunia, maka bukan hanya hartanya saja yang diwarisi, tapi istrinya juga diwarisi. Jadi istrinya itu diwarisi oleh siapa? Oleh ahli warisnya. Ketika sudah diwarisi, maka seorang wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ahli waris dari suaminya itu lebih berhak terhadap dirinya dibanding dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Apa yang dilakukan oleh ahli waris itu? Ahli waris itu satu, ada yang menikahinya. Jadi diwarisi, suka tidak suka nanti dinikahi oleh ahli waris dari suaminya. Yang kedua, dinikahkan dengan orang lain, bisa jadi. Kalau dia senang, dia yang nikahinya. Kalau dia tak senang, tak galak, maka dicarinya laki-laki lain, dinikahi perempuan itu, dinikahkan dengan laki-laki itu. Nanti dia maharnya dia yang ngambilnya. Jadi dia nikah, tawarinya dengan lanang lain, galak tak kamu dengan ini, galak bayar mahar sekian. Nah, dia yang ngambil maharnya. Atau yang ketiga, itu dibiarkan saja, tidak dinikahi, tidak dinikahkan dengan orang lain, tapi ditahan, tidak boleh menikah dengan kehendaknya sendiri sampai mati, tidak pacak nikah lagi. Ahli waris dari suaminya tidak menikahinya, tidak juga dinikahkan dengan wong lain, tidak juga bisa nikah dengan kehendak sendiri milik tidak pacak. Nah, ini turun ayat ini sebagai larangan atas praktek yang terjadi semasa jahiliyah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Tidak halal itu artinya haram. Tidak halal bagi kalian antarithun nisaa karha, mewarisi perempuan secara paksa. Tidak halal, haram. Kenapa? Bukan barang yang pacak diwarisi. Kalau harta pacak diwarisi oleh ahli waris. Yang istrinya ya bebas setelah menjalani masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Maka dia bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Tidak boleh diwarisi karena itu manusia. Itu bukan barang, itu bukan harta, tapi itu manusia yang punya kehendak. Maka praktek jahiliyah itu kemudian diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh lagi. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, artinya haram bagi kalian mewarisi seorang perempuan ketika suaminya meninggal dunia. Kamu ambil, kamu paksa. Oh, kalau begitu sukarela bisa. Itu bukan masalah bisa atau tidak sukarela. Itu biasanya secara paksa, itu bahasa menunjukkan kebiasaan. Biasanya tidak ada yang mau dijadikan barang warisan. Pasti kapan dijadikan barang warisan itu terpaksa dulu. Tidak halal bagi kalian mewarisi para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya secara paksa. Itu satu larangan. Kemudian ada larangan yang kedua, yang ini disebutkan bahwa ini larangan pertama itu terhadap praktek pada masa jahiliyah. Larangan yang kedua ini praktek di dalam Islam. Lah sudah Islam masih ada praktek ini. Apa larangan yang kedua? Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kamu persulit, jangan kamu buat sulit, jangan kamu buat susah para istri itu dengan maksud, dengan tujuan untuk mengambil kembali apa yang sudah kalian berikan. Maksudnya apa? Maksudnya ini ada praktek di awal-awal Islam itu masih ada yang mempraktekkan ini. Kenapa? Sengaja memperlakukan istrinya dengan buruk, dengan tidak baik, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, supaya istrinya itu minta cerai, tapi dengan tebusan. Kalau nak cerai baik mudah, itu hak suami, tinggal jatuhkan talak, selesai. Akan tetapi kalau talak biasa itu kan suami tidak dapat apa-apa. Nah ini suaminya kepengen dapat, paling tidak itu istri yang mau diceraikan disuruh dipaksa secara perbuatan, dipersulit dan sebagainya. Paling tidak mereka mengembalikan mahar yang sudah diberikan. Jadi ada seorang laki-laki misalnya menikahi seorang perempuan, kemudian kasih mahar, maharnya misalnya lumayan besar. Tahu-tahu yang laki-lakinya tidak senang lagi, kepengen pisah dengan istrinya. Tapi kalau dia jatuhkan talak, dia tidak dapat apa-apa. Apalagi misalnya baru nikahnya, maharnya besar 100 juta, baru sebulan lada akur lagi, tidak cocok lagi,
Nah yang suami ini mikir, ayolah ngasih duit 100 juta mahar, belum biaya yang lain-lain, modal lah habis nih 200 juta. Kalau nak diceraikan baik, sayang duit itu hilang baik, cuma sebulan. Nah akhirnya karena kepengen nak ngambil lagi mahar yang sudah diberikan itu, caranya ada, biar istri sendiri yang menuntut cerainya itu dengan tebusan, mengembalikan mahar misalnya tebusan, biar istrinya tidak betah, tidak tahan, tidak sanggup lagi. Akhirnya istrinya, ada menceraikan aku baik, aku balikkan mahar yang sudah kamu berikan. Nah misalnya duit 100 juta tadi aku balik, udah tahan lagi gitu. Nah itulah yang ditunggu oleh suaminya, supaya istrinya mau mengembalikan mahar. Akhirnya dia memang dibuat-buat supaya istrinya tidak tahan lagi, tidak sanggup lagi dengan dirinya, supaya istrinya mau menebus dirinya dengan cara misalnya mengembalikan mahar yang sudah diberikan. Nah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tidak boleh. Yang sudah kamu kasih itu jangan kamu ambil lagi. Mahar yang sudah diberikan tidak boleh kamu tarik kembali, baik secara langsung kamu ngambilnya, atau secara tidak langsung, secara halus, biar istri menebus dirinya sendiri, sama dengan ngambil lagi yang sudah diberikan. Kecuali karena bukan dari sebab kita, memang istrinya yang tidak sanggup, bukan kita buat-buat, karena memang istrinya sudah tidak akur lagi, tidak cocok lagi, dia dewe yang mau meminta cerai, meminta khulu, cerai dengan tebusan, dia sanggup melepaskannya. Nah, aku balikkan, yang penting kita pisah, jadi kata suaminya, jadi itu namanya khulu, talak dengan tebusan dari pihak istri. Karena bisa jadi ternyata istri tidak sanggup lagi bersama suaminya. Nah itu boleh, bukan kita yang nyebab. Nah yang tidak boleh itu kita buat-buat supaya istri itu terpaksa meminta khulu itu. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali juga kalau istri itu melakukan perbuatan yang keji, yang nyata, yang jelas, yang terbukti. Ada yang menafsirkan itu zina, ada yang menafsirkan semua bentuk perbuatan keji lainnya. Istrinya selingkuh, nah itu tidak apa-apa kamu buat sesuatu yang membuat istri itu tidak sanggup lagi bersama kamu, supaya dia baca memberikan tebusan, minta cerai kepada suaminya, tapi dia bayarnya misalnya dengan mengembalikan mahar. Tidak apa kamu buat-buat, kamu nak nyeraikannya langsung, ingat ke maharnya besar, sayang. Nah akhirnya kamu buat susah mereka supaya mereka tidak betah lagi dengan kamu, supaya mereka minta cerai, mengembalikan mahar yang sudah diberikan. Nah itu boleh kamu lakukan kalau istri kamu melakukan perbuatan yang keji tadi. Kalau dasar kamu baik yang tidak sanggup lagi, dasar kamu baik yang tidak senang lagi, lalu kamu mempersulit, membuat susah mereka dengan tujuan supaya mereka menebus dirinya, maka itu haram hukumnya. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi satu, larangan ini praktik jahiliyah. Dua, larangan dalam masa Islam. Yang tadi dalam praktik jahiliyah, ada orang meninggal, istrinya dijadikan warisan oleh ahli waris. Nah yang kedua, ini praktiknya sudah Islam. Ada orang yang sengaja membuat susah, membuat sulit, membuat tak betah istrinya, supaya istrinya mengembalikan mahar yang sudah diberikan, supaya istrinya menebus dirinya, minta suami melakukan khulu, menceraikan dirinya dengan tebusan dari pihak istri.
Nah itu juga tidak boleh, itu juga haram hukumnya, kecuali kalau istrinya melakukan perbuatan asusila tadi. Nah itu tidak apa-apa, seorang suami berusaha untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan dengan cara misalnya membuat istrinya tidak betah biar istrinya dewek yang meminta bercerai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau tadi ada dua larangan, larangan mewarisi perempuan. Yang kedua, larangan membuat para istri tidak betah dengan tujuan untuk mengambil apa yang sudah diberikan, untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Nah, pada yang ketiga ini berupa perintah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri itu dengan cara yang baik. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu kan kalau diterjemahkan sering diterjemahkan baik ya. Tetapi baik yang bagaimana yang disebut ma'ruf itu? Ma'ruf itu dari kata arafa, mengetahui, ketika berubah jadi ma'rufun artinya diketahui. Diketahui itu maksudnya dikenal. Apa maksud kok jadi diterjemahkan baik? Maksudnya sesuatu yang telah dikenal sebagai sesuatu yang baik. Itu ma'ruf namanya. Orang secara turun-temurun melakukan itu, tidak kata yang protes, semua orang menganggap itu sebagai kebaikan, maka itu disebut sebagai ma'ruf. Itu disebut sebagai sesuatu yang ma'ruf. Jadi ma'ruf itu berkaitan dengan budaya atau tradisi. Jadi sesuatu yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, dan itu tidak ada larangan dari syariat, dan orang-orang sudah menerima itu sebagai satu kebaikan, maka itu kebaikan. Nah, kebaikan yang seperti itu disebut dengan ma'ruf. Jadi sesuatu yang sudah dikenal sebagai satu kebaikan, itu namanya ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan budaya dan tradisi yang sudah berjalan, tapi tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau yang bertentangan dengan syariat ditolak. Jadi tradisi atau budaya itu ketika dihadapkan pada syariat, ditimbang dengan syariat, itu ada yang ditolak, ada yang diterima, ada yang dimodifikasi. Ada yang ditolak, kenapa? Karena bertentangan. Seperti tadi, budaya mewarisi istri orang yang meninggal dunia oleh ahli warisnya. Nah itu budaya, tapi itu bertentangan dengan syariat, ada larangannya, ada keharamannya, maka budaya itu tak boleh lagi dipertahankan. Budaya yang jelek, budaya yang buruk, walaupun atas dasar nama budaya dan tradisi, kalau bertentangan dengan syariat, tolak. Bertentangan total maksudnya. Kalau dia bertentangan tidak total sebagiannya, nah itu yang dimodif. Dibuang yang tidak cocoknya, ambil yang cocoknya baik. Oh yang ini tidak cocok, mau buang. Nah yang ini masih cocok, ini tidak bertentangan dengan syariat, boleh diambil, sehingga memunculkan bentuk baru misalnya. Nah itu namanya dimodifikasi budaya itu supaya sesuai dengan syariat. Ada budaya itu yang diterima utuh. Kenapa? Karena cocok dengan syariat. Orang Arab itu misalnya punya budaya memuliakan tamu.
Nah itu tetap diterima, cara mereka memuliakan tamu itu diterima sebagai bagian dari syariat. Itu namanya ma'ruf. Sesuatu yang sudah dikenal lama sebagai sesuatu yang baik, ditimbang dengan syariat ternyata itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diterima sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Itu namanya ma'ruf yang seperti itu. Contoh gini misalnya, di antara budaya kita itu kalau nikah ya, kalau adiknya duluan nikah sebelum kakaknya, nah adiknya tuh ngasih hadiah dengan kakaknya. Nah itu kan tidak ganti dari Quran, dari hadis, tidak ganti itu. Itu budaya, itu tradisi. Nah apa hukumnya? Nah tinggal kita tengok, ada tak ini berbenturan dengan nilai syariat? Ternyata tidak ada yang melarang seorang adik memberikan hadiah kepada kakaknya, tidak ada larangan. Bahkan diperintahkan kita saling menghormati, yang muda menghormati yang tua. Itu ada perintahnya, ada anjurannya. Nah sekarang bagaimana cara menghormati itu? Ya disesuaikan dengan budaya. Nah menurut budaya orang itu cara menghormatinya kayak itu. Kalau nak nikah duluan ngasih hadiah, nah itu berarti bentuk penghormatan. Maka budaya yang seperti ini disebut ma'ruf. Sesuatu yang sudah dikenal sebagai sesuatu yang baik, dan itu diterima oleh syariat. Kalau budayanya yang tidak benar, bertentangan dengan syariat, nah itu yang ditolak. Maka ketika ada perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, maksudnya dengan cara yang biasa, yang menurut orang-orang itu cara yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana pergaulan suami istri yang baik? Nah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi nanti kan ada budaya antara hubungan suami istri itu yang tidak baik. Nah yang tidak baik ini yang ditolak. Misalnya suami malas begawe, yang suruh begawe istrinya, bukan atas kerelaan, dipaksa. Dia nyantai-nyantai baik. Walaupun itu misalnya jadi budaya, di sana memang di daerah itu memang yang begawe itu istri gitu. Walaupun budaya tapi itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena syariat mengajarkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, para suamilah yang bertanggung jawab atas istrinya. Tidak baca atas nama budaya itu dilanggar, tidak bisa. Jadi yang istrinya, yang suaminya santai-santai, malas. Istrinya dipaksa untuk mencari nafkah. Nah itu tidak bisa budayanya diterima, tidak bisa. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri kalian dengan cara yang baik. Dari cara komunikasinya, cara berapa ngasih nafkahnya, itu tidak boleh sekendak kita. Ngasih nafkah ya sesuai dengan cara yang ma'ruf tadi. Ma'ruf itu ya maksudnya standar umum yang pantas bagi seorang wanita itu, seorang istri dapat nafkah berapa misalnya yang pantas. Jangan sekendak gitu, tapi ada standarnya, ada standar. Tidak baca pokoknya cukup, tidak cukup ini, padahal suaminya mampu. Suaminya penghasilannya banyak, tapi pas ngasih istrinya pelit. Nah, ternyata kalau standar umum di tengah masyarakat itu terlalu sedikit. Nah, itu berarti tidak mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Ada standar umum, itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu standar umum. Dengan suami penghasilan sekian, yang wajar menurut adatnya itu paling tidak ngasih sekian nafkahnya. Nah itu
namanya ma'ruf kalau menyesuaikan dengan itu. Makanya kan kita lihat misalnya di pengadilan agama, kalau terjadi perceraian, ngasih nafkah untuk masa iddah, ngasih nafkah untuk anak, itu kan beda-beda sesuai dengan kondisi. Yang rombongan artis-artis yang berduit itu cerai, ngasih nafkah ditetapkan oleh hakim besar nafkahnya. Misalnya ini untuk kebutuhan anak 100 juta dia wajib tiap bulan. Kenapa? Ya nyesuaikan tadi, nyesuaikan. Itu namanya ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perkawinlah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik dari sisi komunikasinya, dari sisi kewajiban sebagai seorang suaminya menjaga istrinya, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman dan sebagainya. Fa in karihtumuhunna, lalu potongan terakhirnya ini berupa informasi. Fa in karihtumuhunna, jika kalian sudah tidak senang lagi dengan istri kalian, ternyata tidak cocok, ternyata banyak keburukannya, rasa-rasanya itu sudah tak cocok lagi, maka kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sabar dulu, jangan cepat-cepat nak diceraikan walaupun sudah merasa tidak nyaman, merasa tidak cocok, merasa tidak senang lagi dengan istrinya, maka kata Allah, tahan dulu, karena bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak dalam sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi kamu dapat kebaikan. Apa kebaikannya? Satu, misalnya punya istri tapi punya sifat yang buruk. Nah, suaminya tidak senang nengok sifatnya, suaminya bertahan misalnya, maka bisa jadi dia dapat kebaikan yang banyak. Satu, dapat kebaikan pahala sabar. Pahala sabar, sanggup dia bertahan, bersabar, mengendalikan dirinya walaupun istrinya punya sifat-sifat yang tidak cocok dengan dirinya. Nah, itu sabarnya itu sudah dapat pahala kebaikan, yaitu dapat pahala sabar. Jadi kadang-kadang walaupun tidak cocok, tahan dulu, bisa jadi masih bisa bertahan, kecuali memang tidak sanggup lagi. Lagi ada ayat berikutnya, kalau memang tidak sanggup lagi baru pisah. Masih sanggup bertahan, karena bisa jadi ada kebaikan lain yang akan kita peroleh. Jadi banyak bahkan para di dalam kisah-kisah para ulama itu, mereka mendapatkan kemuliaan karena kadang-kadang bertahan, bersabar atas sifat buruk yang dimiliki oleh istrinya. Jadi ada cerita itu, wallahu alam, kami tidak pernah ngecek benar apa tidak. Artinya ada seorang suami nak melapor dengan Umar bahwa istrinya itu punya sifat yang kurang bagus. Nah, nak melapor dengan Umar bin Khattab. Sampai nak melapor, dengar Umar lagi diomeli oleh istrinya. Tak jadi melapor, lah Umar baik dengan bininya kena omeli, cak mana nak ngurus yang lain, dengan bini dia dewek masih hebat-hebat, garang-garang, kadang masih diomeli oleh istrinya. Nah, itu artinya, tapi kan Umar diam baik. Kalau dengan wong lain jangan cubo-cubo, terkenal garang Umar, terkenal ganas, tapi berhadapan dengan istrinya sabar, dapat pahala sabar. Satu. Yang kedua, bisa jadi dapat kebaikan yang banyak, ternyata dari istri yang tidak kita sukai lagi itu, misalnya ternyata Allah memberikan keturunan yang baik, keturunan yang soleh soleha, walaupun ternyata ibunya punya akhlak yang kurang bagus, ternyata lahir dari dirinya anak yang soleh. Itu adalah kebaikan yang banyak bagi kamu. Jadi selagi kamu masih pajak bertahanlah, karena bisa jadi dari sesuatu yang tidak kamu sukai Allah berikan kebaikan yang
yang banyak. Nah, kalau tak tahan lagi, nah baru kaget di ayat berikutnya. Kalau memang tak bisa dipertahankan lagi. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum.